Mbak, bisa dijelasin terkait gugatan ke Ustadz Solmed nih dengan 1 triliun. Seperti apa nih, Mbak? Oke, mungkin kami sampaikan dulu ya. Tadi pagi kita sampaikan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait produksi dan distribusi serta penjualan produk rokok Sin Herbal yang mereka sampaikan itu rokok herbal, mengenai tidak adanya kode produksi dan adanya iklan-iklan yang menyesatkan. Nah, ada beberapa tergugat di sini, diantaranya ada Menteri Kesehatan, ada BP POM, ada PDUD Bintang Timur, ada PT Tridaya Sinergi Indonesia, ada PT Sin Indonesia Cemerlang, dan Ustadz Solmed ya. Nah, di dalam gugatan ini kami sudah sampaikan beberapa pokok-pokoknya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan produksi dan distribusi rokok yang tidak mereka penuhi ya, sehingga itu melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Salah satunya adalah terkait tidak adanya kode produksi di seluruh varian rokok Sin. Rokok Sin ini yang diproduksi oleh PRUD Putra Bintang Timur ini ada sekitar 40-an varian, yang mana distributor utamanya adalah si PT Trisinergi itu dengan PT Sin yang dimiliki oleh Ustadz Solmed. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya di Sin Propose ini ada kode produksi yang mereka tulis, tetapi tidak mencantumkan tanggalnya, bulannya, tahunnya, tidak jelas. Tidak seperti dengan rokok kebanyakan yang sudah mencantumkan, sehingga semestinya sudah ada ya, tidak hanya sekedar kode produksi, tetapi mencantumkan kapan diproduksinya. Itu kan adalah hak daripada konsumen. Nah, kami mewakili penggugatnya di sini. Prinsipal kami yaitu ada Profesor Dr. Rizal Edi Halim. Beliau sebagai dosen dan juga penggiat terkait dengan perlindungan konsumen. Ada Bapak Taufik Hidayat dan Bapak Amin Masduki. Selain tidak memuat dan mencantum kode produksi, yang mana tidak mencantumkan ini, mereka tidak memenuhi hak-hak daripada konsumen, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, mereka tidak menjaga hak-hak konsumen dalam artian konsumen tidak tahu ini kapan diproduksinya, apakah produk masih layak digunakan. Tidak ada penjelasan dari klien kami menyampaikan produksi rokok yang mereka konsumsi ini kadang rasanya hambar, rasanya tidak jelas, rasanya apek, berbau apek. Dan kalau dilihat ini tadi kami baru lihat di depan teman-teman wartawan, selalu ketemu bekas-bekas seperti ini, berjamur kayak sudah kadaluarsa. Nah, kemudian selain dengan kode produksi, ada terkait iklan-iklan yang menyesatkan. Di dalam website resmi PRUD Putra Bintang Timur ini menyatakan bahwa rokok Sin itu adalah rokok herbal, rokok yang menyehatkan ya. Website resminya mereka sampaikan bahwa nikotin rokok Sin itu sangat rendah, bahkan dinyatakan mendekati 0%. Tarnya juga dianggap paling rendah. Padahal ini websitenya juga. Ini disebutin di sini ya. Tar pada rokok Sin adalah ramuan jamu terapi kesehatan yang membantu mengurangi racun dalam paru-paru dan seterusnya. Nah, padahal kita lihat di sini tarnya itu 40,1%, lebih besar daripada rokok kebanyakan yang mana di sini hanya 14 mg tarnya. Yang tadi sebelumnya dari teman wartawan rokok mesin dengan rokok mesin, biar perbandingannya apple to apple. Nah, Oke. Ini 14, yang satu 17. Ini 14, dia punya 17. Jadi bagaimana bisa dia mengatakan bahwa ini adalah rokok herbal tanpa bahan-bahan kimia. Nah, sebelum melayangkan gugatan ini, kami sudah mengajukan somasi kepada para tergugat ini terkait apa-apa saja yang sebenarnya mereka sudah langgar sebagai produsen dan distributor. Tetapi somasi kami sudah 2 kali melayangkan somasi tanggal
9 September 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 tidak ada jawaban sama sekali gitu. Nah, ada juga di dalam peraturan terkait dengan distribusi dan produksi rokok termasuk promosinya, itu mereka tidak boleh mempromosikan di media sosial ya. Tetapi dari bukti-bukti yang ada mereka malah mempromosikan di media, mencerminkan bahwa ini adalah rokok. Bahkan di dalam Ustadz Solmed juga membawa rokok itu di hadapan anak-anak. Ceramahnya kita sudah lampirkan di dalam bukti, nanti dijelaskan oleh rekan kami. Kemudian diketemukan juga di e-commerce. Mungkin kita ketahui ya, kalau di e-commerce itu produk rokok tidak bisa diakses langsung melalui handphone. Karena apa? Melindungi konsumen yang usianya di bawah 18 tahun. Tetapi ternyata di salah satu e-commerce sangat dimungkinkan siapapun mengakses. Ini saya klik Sin Herbal Kepo. Nah, sangat bisa dibeli. Karena apa? Kenapa bisa diakses di e-commerce ini? Karena mereka memasukkan kategori rokok ini ke dalam kategori herbal, kategori multivitamin, kategori obat. Ini kan jelas menyesatkan dan nggak benar gitu ya. Di sini di e-commerce yang kami lihat deskripsi produk, ya ini luar biasa banget nih. Penyesatan informasi kesehatan yang tidak ada seperti kode produksi, dan di dalam iklannya juga menyatakan bahwa Sinprovos berkhasiat terapi pembekuan lemak, terapi penyakit jantung, memperlancar aliran darah, anti-infeksi, antibakteri, penyakit kulit, sampai meningkatkan gairah seks. Ini luar biasa. Sebuah produk rokok ya mengkampanyekan kesehatan, ini jelas melanggar. Nah, selama bertahun-tahun produk Sin itu bisa dinikmati berbagai kalangan di tengah-tengah masyarakat tanpa ada pengawasan yang berarti dari BP POM, sehingga BP POM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan itu kami anggap tidak melakukan kerja pengawasan terhadap produk rokok yang beredar di masyarakat gitu. Sehingga di dalam gugatan ini kami menuntut beberapa hal ya. Ada beberapa dasar hukum yang dilanggar, kalau disebutkan banyak sekali, tentu hal-hal yang berkenaan dengan produksi rokok, distribusi rokok, dan termasuk pelaksanaan kampanye atau pemasarannya. Nah, yang kami tuntut adalah satu, menyatakan PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, PT Sin Cemerlang, serta Ustadz Solmed telah melakukan perbuatan melawan hukum atau on rehmatik death. Yang kedua, memerintahkan kepada PRUD Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, dan PT Sin serta Ustadz Solmed untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk rokok Sin yang tidak mencantumkan informasi kesehatan seperti kode dan tanggal produksi pada kemasan produk rokok Sin. Yang ketiga, memerintahkan kepada kementerian, lembaga, badan terkait untuk mengawasi penarikan dan pemusnahan produk Sin tersebut dan mencabut seluruh perizinan yang berkaitan dengan produk rokok Sin tersebut jika tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghukum PRUD Putra Bintang Timur, PT Tridaya Sinergi Indonesia, dan Sin Indonesia serta Ustadz Solmed untuk membayar ganti rugi material sebesar 100 juta kepada para penggugat dan ganti rugi imaterial secara tanggung renteng sebesar 1 triliun untuk membayar uang ganti rugi tersebut kepada negara. Memerintahkan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan uang ganti kerugian tersebut membangun fasilitas kesehatan dan atau pusat rehabilitasi perokok. Itu hal-hal yang kami cantumkan, yang kami tuntut di dalam gugatan tersebut. Pasca melakukan somasi, tidak ada jawaban dari pihak tergugat ini kepada kami selaku pihak penggugat. Namun ada beberapa hal yang mereka sekedar merubah di dalam website. Ya, seperti ini yang tadinya mereka sampaikan mereka adalah produk rokok herbal. Lalu mereka sebutkan bahwa rokok menarik produksi rokok yang tidak ada kode produksinya tanpa menjelaskan mekanisme seperti apa sih penarikannya. Parahnya, faktanya setelah kami mensomasi dan dirubah di dalam website ini, kami coba juga beli. Ternyata masih juga bisa diakses dan dibeli. Yang tidak ada kode produksi, kita tidak menemukan yang ada kode produksi ya. Kemudian kami layangkan somasi kedua tanggal 10 Oktober. Dia menjawab lagi bahwa rokok Sin itu bukanlah rokok kesehatan bla bla bla, hanya di website ya. Merubah Hanya merubah isi website tanpa ada
tindakan yang nyata terhadap distribusi rokoknya. Karena nyatanya setelah tanggal 10 ini mereka merubah, kami juga masih bisa mengakses rokok yang tidak ada kode produksi gitu. Sehingga mereka kan membentuk kayak stokis-stokis penjualan distributornya. Nah itu sudah sampai ke wilayah kemana-mana lah distributornya ini, dan masih dengan narasi bahwa ini adalah rokok herbal. Kami melihat ini adalah presiden buruk sekali dalam melindungi hak-hak konsumen terkait pengguna rokok, karena sekarang bukan saja beredar rokok-rokok ilegal, tetapi banyak juga rokok-rokok yang mereka secara izin mereka urus, tetapi mereka tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Jadi seperti itu. Tapi pernah nggak sih ada korban yang datang ke kakak ngadu gitu kalau sudah memakai? Ya tentu salah satu penggugat kami yang bernama Bapak Taufik Hidayat, Bapak Amin Masduki, salah satu di antara banyaknya pengguna dari rokok ini yang mereka juga melihat ada, begitu mereka buka kok kayaknya udah lama, kok kayaknya berjamur. Terus rasanya kenapa berbeda? Di satu waktu kayaknya agak fresh ya, di satu waktu kenapa bau apek? Kenapa tidak seenak semestinya yang pernah mereka coba sebelum-sebelumnya? Mungkin ditambahin oleh rekan saya. Ya, intinya sih begini. Jadi aturan perundang-undangan itu sudah memastikan dan mengatur bahwa setiap produk tembakau seperti rokok itu harus memenuhi persyaratan ya, dan atau standar yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, aturan turunannya itu seperti diatur dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012, itu menyebutkan bahwa produk rokok itu wajib mencantumkan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi. Kemudian di aturan yang terbaru juga di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 itu juga disebutkan bahkan wajib mencantumkan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi. Nah, ini kan kami melihat juga bahwa tidak dicantumkannya kode produksi ini akal-akalan dari produsen rokok atau distributor rokok gitu. Jadi meskipun tidak laku dalam waktu beberapa bulan atau bahkan mungkin tahunan, produk tersebut masih bisa dijual gitu tanpa kode produksi, tanpa tanggal produksi. Dikosongin aja nih. Selain daripada produk rokoknya juga yang melanggar hukum atau bertentangan dengan aturan gitu ya, tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal produksi, proses distribusi dan iklan serta promosi yang dilakukan oleh para tergugat ya, PRUD Putra Bintang Timur, PT Sinergi Indonesia, kemudian PT Tridaya Sinergi Indonesia ya, atau Sinergi Indonesia, dan Ustadz Solmed, itu juga melanggar ketentuan dalam hal mengiklankan dan mempromosikan produk Rokosin. Itu salah satunya diatur bahwa produk rokok itu tidak boleh diiklankan melalui media sosial. Nah, faktanya di media sosial Indonesia ini, di Instagram itu bisa diakses oleh semua pihak, itu mempromosikan dan mengiklankan produk Rokosin. Kemudian juga tidak boleh menampilkan anak-anak dalam mengiklankan dan mempromosikan rokok. Nah, ini juga menampilkan anak-anak gitu, di mana di situ juga ada produk rokoknya dalam bentuk bungkus gitu kan, bungkusan Rokosin. Pengajian. Nah, tidak hanya di Instagram tapi juga di Facebooknya SIN Indonesia itu juga mempromosikan dan mengiklankan produk-produk Rokosin yang mengklaim sebagai rokok herbal, menyembuhkan berbagai penyakit, multivitamin, dan lain-lain. Nah, ini jelas informasi yang menyesatkan dan melanggar aturan yang ada. Itu dari saya. Artinya hari ini sudah somasi udah yang keberapa, Mbak? Kita sudah melayankan somasi 2 kali karena tidak ada jawaban, maka hari ini sudah kita layangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, terus untuk Solmed sendiri udah ada komunikasi dengan Solmednya? Tidak ada jawaban atas somasi yang kami sampaikan. Itu kenapa gugatan itu kita layangkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dianalisa dan diperiksa secara utuh ya dari apa-apa yang kami sajikan di dalam gugatan tersebut. Kak, selain kerugian dari materi nih yang ngomongin rokok tersebut, ada kerugian yang lebih parah nggak sih, mungkin kesehatan atau mungkin sampai masuk rumah sakit gitu? Jadi saya tambahkan ya terkait dengan kerugian yang tadi disampaikan berkaitan dengan ada nggak yang masuk rumah sakit karena perokok ini juga kan nggak bisa langsung merokok terus tiba-tiba langsung sakit begitu kan, karena itu komplikasi
sehingga sampai saat ini belum ada yang langsung, tapi bahwa kampanye atau iklan rokok ini menyehatkan sebagai multivitamin itu yang kita tentang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita minta gugat 1 triliun gitu. Menurut sebagian besar orang itu kan kebanyakan, terlalu besar. Tapi berdasarkan data yang kami punya, pendapatan cukai negara tahun 2021 203 triliun lebih, 2022 218 triliun lebih, 2023 210 triliun lebih. Kita nggak tahu nanti 2024. Nah, berdasarkan pendapatan negara untuk seluruh rokok cukainya, maka wajar dan beralasan hukum kalau kita minta 0,5%, 1% yang menurut kami market share dari SIN ini adalah kurang lebih di kisaran itu 1% atau 0,5%, sehingga nilai 1 triliun itu sangat kecil bagi industri rokok dan sangat bermanfaat bagi para perokok jika nanti digunakan untuk pusat rehabilitasi. Kalau ada yang sakit, kita sudah siap gitu. Kalau ada yang nanti tiba-tiba tenggorokannya bolong seperti yang ada di Solmed ini Solmed juga namanya kan, karena Solmed gitu kan, tenggorokan bolong, rumah sakitnya atau pusat rehabilitasi medisnya sudah ada. Harapan kami seperti itu. Mumpung ada kondisi kayak begini, pemerintah harus segera bergerak cepat. Satu bungkus berapa sih? Ada sekitar 24.000, 28.000 ya macam-macam lah, sampai 28.000. Untuk saham sendiri yang punya memang murni 100% punya Ustadz Solmed. Karena ada beberapa distributor ya. Tadi salah satunya PT Tridaya Sinergi Indonesia, ada PT SIN Indonesia Cemerlang, itu yang di bawah yang dipimpin oleh Ustadz Solmed. Karena iya. Ustadz Solmed mengaku dalam beberapa media sosialnya bahwa dia mendapatkan banyak kekayaan, sumbangsi terbesarnya dari jualan rokok ini, gitu. Nah, yang patut menjadi concern kami adalah bahwa dia melakukan distribusi, dia juga mengaku bahwa dia adalah pemilik PT SIN Indonesia, gitu. Sebagai distributor utama seluruh produk rokok merek SIN, tapi dia ada distributor eksklusif untuk rokok 2 merek ini, Kepo dan Patriot. Ini eksklusif dari perusahaan SIN Indonesia Cemerlang, yang menurut pengakuan Ustadz Solmed ini milik dia perusahaannya. Berapa sahamnya kami juga sampai sekarang Ya, tahu. nanti mungkin di persidangan hakim akan meminta legalitas dan lain sebagainya itu ya. Itu kita berfokus kepada hal-hal yang bertentangan dari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait distribusi dan produksi rokok, kemudian dengan terkait iklan-iklan yang menyesatkan, karena ini tentu tidak fair bagi para konsumen. Mereka berharap dari penggugat kami sendiri, prinsipal kami sendiri, mereka mengkonsumsi ini karena iming-iming kesehatan gitu. Saya rasa banyak lagi dari konsumen di luar sana yang mengkonsumsi ini dengan iming-iming kesehatan yang katanya nikotinnya mendekati 0%. Kami berharap jika mau menjadi produsen dari rokok, distributor rokok, berikanlah yang sebenar-benarnya kepada publik informasi kesehatan itu, gitu. Jangan ada kebohongan-kebohongan publik. Terakhir mungkin dipantau juga itu Instagram SIN Indonesia Cemerlang, itu perusahaannya Ustadz Solmed, plus Instagramnya Pak Ustadz Solmed. Ya. Nah, bisa jadi setelah gugatan ini banyak yang dirubah, dihilangkan, dicabut, sama seperti website yang tadi sudah. Sebenarnya dengan kita disampaikannya di dalam website terkait mereka merubah beberapa hal di website ya, menyatakan rokok SIN bukanlah rokok herbal, kemudian menarik produksi yang tidak ada kode produksinya. Dengan tidak langsung mereka sebenarnya sudah mengakui bahwa apa yang kami tudingkan tersebut di dalam somasi yang pada hari ini kami layangkan dalam gugatan itu sudah benar. Mereka sudah mengakui mereka memang melakukan penyebaran rokok-rokok di tengah masyarakat yang tidak ada kode produksinya gitu. Dan melanggar hukum itu sebenarnya sudah nyata-nyata mereka akui. Tetapi apa tindakan tegas dari institusi terkait terhadap para produsen dan distributor rokok yang jelas-jelas merugikan hak konsumen seperti ini? Kita nggak tahu, sibuk banget mungkin BPOM, Menteri Kesehatan, Perindustrian, sehingga mungkin di sekitarnya nggak ada yang pernah mengeluhkan atau kok ada produk ini tidak layak edar
Ya, ini kan menjadi- tidak layak edar. bisa beredar secara leluasa bertahun-tahun begitu di masyarakat. Nah, ini yang kita sayangkan terhadap tindakan pemerintah. Dan satu hal lagi yang terakhir itu berkaitan dengan upaya kami untuk menekan inilah produsen-produsen rokok, distributor rokok yang nakal. Berikutnya akan kami juga lakukan upaya hukum, judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar